Gadis Rengtias. Halo, nama aku Anshoka Sabrina. Saya Talenta Audrey. Halo, saya Amar Akomadinani. Saya Imam Maulana Zaki. Halo, saya Arika Resma. Ubi Sosietas itu IUS, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, tahu nggak sih dalam hukum itu ada dua elemen penting, yaitu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, dan objek hukum sebagai sasaran dari subjek hukum. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mampu dan berwenang untuk melaksanakannya. Subjek hukum terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah manusia. Berdasarkan pasal 2 KUH Perdata, setiap manusia sudah dianggap sebagai subjek hukum sejak ia lahir. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak-hak subjektif serta kewenangan hukum. Namun, tidak semua manusia memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya adalah anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampunan. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini bisa kita lihat secara nyata loh. Misalnya, kita sebagai seorang warga negara Indonesia termasuk subjek hukum karena memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, hak atas pendidikan, serta kewajiban untuk membayar pajak. Jenis yang kedua dalam subjek hukum yaitu badan hukum atau terbesan. Jadi badan hukum merupakan perkumpulan orang atau kekayaan yang diorganisasi dan diakui oleh hukum, memiliki kewajiban dan hak selayaknya manusia. Jadi guys, ternyata badan hukum itu memiliki dua jenis. Yang pertama, badan hukum publik. Jadi badan hukum publik merupakan hukum yang diatur untuk mengatur kepentingan hukum yang dibuat oleh negara. Contohnya seperti BUMN. Lalu yang kedua jenisnya yaitu badan hukum privat. Jadi badan hukum privat itu merupakan hukum yang diatur untuk kepentingan orang-orang yang dibuat oleh masyarakat. Contohnya seperti perseroan. Oke, kita langsung masuk ke dalam ciri-ciri dari badan hukum. Badan hukum itu ciri-cirinya ada 6. Yang pertama yaitu berisi perkumpulan orang. Lalu yang kedua dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum. Lalu yang ketiga mempunyai harta kekayaan sendiri. Yang keempat mempunyai pengurus. Lalu yang kelima mempunyai hak dan kewajiban. Lalu yang terakhir dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Nah, setelah ciri-cirinya, aku akan memberitahu contoh dari badan hukumnya. Contoh ya, PT Jaya Abadi, yaitu sebuah perusahaan yang terdaftar sebagai badan hukum. Nah, perusahaan ini memiliki hak untuk membuat kontrak bisnis dan memiliki properti. Dan kewajibannya itu untuk membayar pajak. Halo teman-teman, dalam dunia hukum itu ada hal yang bisa kita pegang atau kita lindungi loh. Jadi, apa sih objek hukum itu? Sederhananya saja, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna buat kita sebagai manusia atau kelompok yang biasa disebut dengan subjek hukum. Ini biasa jadi pusat dari hubungan hukum. Misalnya, apa yang bisa kamu kuasai, miliki, atau kamu manfaatkan. Pokoknya, objek hukum ini yang jadi target dari hak dan kewajiban. Contohnya, rumah yang kamu beli, dan juga kewajiban membayar pajak yang harus kamu. Nah, teman-teman, biar lebih mantap lagi, yuk dengerin pendapat para ahli hukum Indonesia. Jadi, menurut Sudikno, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum. ya, itu dia. Dan menurut Surjono, Menurut Surjono Sukanto, objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau menjadi kepentingan seorang dalam hubungan hukum. oke, jadi itu adalah pendapat para ahli yang menyampaikan. Nah, istilah
umum objek hukum juga biasa disebut dengan benda. Objek hukum adalah benda berdasarkan pasal 499 KUH Perdata. Benda mencakup semua barang dan semua hak. Objek hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan 24 wujud sifatnya. Selain itu, teman-teman, objek hukum diklasifikasikan berdasarkan wujudnya dan sifatnya. Berdasarkan wujudnya dalam pasal 503 BW ada dua. Yang pertama, benda berwujud, yaitu benda yang bisa diraba dan ada nilai ekonominya, contohnya rumah dan mobil. Yang kedua, benda tidak berwujud, yaitu tidak bisa diraba namun ia memiliki nilai hukum, contohnya hak paten, hak cipta, dan hak atas merek. Berdasarkan sifat pasal 504 BW, yang pertama, benda bergerak dalam pasal 509 KUH Perdata menyatakan bahwa benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain, baik dengan kekuatan sendiri maupun dengan bantuan tenaga. Contohnya, satu benda bergerak berdasarkan sifatnya, yaitu mobil, perhiasan, dan lampu naik. Yang kedua, contoh bergerak karena ketentuan undang-undang. Yang pertama ada saham, obligasi, ataupun cek. Yang kedua, benda tidak bergerak dalam pasal 506 KUH Perdata menyatakan bahwa benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan tanpa merusak atau mengubah bentuknya. Contoh yang pertama, benda tidak bergerak karena sifatnya, yaitu tanah dan bangunan. Yang kedua, benda tidak bergerak karena peruntukannya, yaitu mesin-mesin yang dipasang secara permanen di dalam pabrik. Yang ketiga, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang seperti hak guna bangunan, hak pakai atas tanah, dan hipotek. Objek hukum yang lain selain benda yang material dan juga hak yang imaterial, terdapat juga jenis objek hukum yang lain. Contohnya seperti jasa dan prestasi. Yaitu apa sih? Yaitu adalah suatu kewajiban atau tindakan yang dilakukan dari suatu pihak ke pihak yang lain. Contohnya, tukang bangunan berkewajiban untuk menyelesaikan rumah dan konsumen berkewajiban untuk membayarnya. Subjek dan objek hukum adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Subjek adalah aktor aktif yang memegang hak dan kewajiban. Subjek adalah target pasif yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh subjek. Pemahaman yang benar tentang keduanya adalah fondasi penting untuk menciptakan kepastian dan keadilan dalam masyarakat yang taat hukum. Kami dapat menyimpulkan bahwa materi ini berisi tentang sistem hukum yang terdapat dua elemen. Yang pertama itu ada subjek hukum dan yang kedua ada objek hukum. Jadi subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang terbagi menjadi dua juga. Yaitu yang pertama manusia atau naturally person yang diakui sejak lahir dan badan hukum atau right person yang diakui karena kepengurusan dan harta kekayaannya. Sementara itu, objek hukum yang sering disebut benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan menjadi pokok hubungan hukum, mencakup barang atau hak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak, mana kedua elemen ini saling melengkapi untuk membentuk kepastian dan keadilan hukum.